Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Pati, yang kami hormati narasumber kita dari Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Jawa Tengah, Bapak Setio Nugroho Eskom, yang kami hormati Bapak Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pati beserta jajarannya. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini Jumat tanggal 12 Desember 2025 kita dapat menyelenggarakan acara sosialisasi katalog Inaprok versi 6 dalam proses mekanisme pembayaran dan perpajakan dengan narasumber dari Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Jawa Tengah dengan Bapak Setiono Nugroho. Adapun susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, kemudian yang ketiga penyampaian materi oleh narasumber dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita awali kegiatan pagi hari ini dengan berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Cukup, terima kasih. Semoga kegiatan pada pagi hari ini diberikan kelancaran. Menginjak acara selanjutnya, sambutan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Pati oleh Bapak Sutino ST. Kepada beliau kami persilakan. Oke, terima kasih Mas Rory selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati narasumber dari Biro APJ Sedaprop Jateng serta Kasubag LPSC, Mas Ito, dan teman-teman dari bagian BPJ Seda Kabupaten Pati serta rekan-rekan OPD di seluruh perangkat daerah di Kabupaten Pati. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan Zoom meeting dalam acara yaitu implementasi P6 Minaprok. Jadi yang area kita bahas pada pagi hari ini adalah di pembayaran dan perpajakan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, jadi terkait dengan tema pada pagi hari ini yang menjadi latar belakang diadakannya kegiatan Zoom lagi terkait dengan P6 ini adalah masih banyak dari teman-teman sekalian yang memang perlu pemahaman lebih tambahan terkait dengan teknis terkait detail perpajakannya maupun tata cara pembayarannya di versi 6 ini. Saya berharap materi pada pagi hari ini untuk bisa dihadiri dan didengarkan dengan seksama sehingga nanti teman-teman perangkat daerah bisa paham terkait dengan tema tadi dan silakan bagi yang memang belum paham bertanya, siapkan pertanyaan panjenengan semua ke narasumber yang sudah tidak asing lagi dan memang fokus ahli di V6 ini. Sekian demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih yang mohon maaf. Untuk acara Zoom sekalian kita buka pada
Terima kasih Bapak Sudagno atas sambutannya. Acara selanjutnya penyampaian materi sosialisasi katalog program 6 dalam proses mekanisme membayar kewajiban oleh Bapak Setio Nugroho, Eskom, dari Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa di Jawa Tengah. Kepada beliau kami persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mas, ya, ya. Matur nuwun untuk waktu yang diberikan, matur nuwun Pak Tekno dan teman-teman dari Kabupaten Pati untuk kegiatan yang dilaksanakan pada pagi hari ini. Sesuai informasi yang kemarin saya diberikan bahwa dari teman-teman Kabupaten Pati akan melaksanakan kegiatan sosialisasi katalog versi 6 khususnya di terkait nanti implementasi perpajakan dan pembayaran. Saya izin share screen. Ya, jadi mungkin sebelum nanti masuk ke teknis terkait pembayaran dan perpajakan, kita tidak ada salahnya kita nanti akan melihat terkait kebijakannya terlebih dahulu. Sebelum nanti kita lanjut, saya diberi waktu sampai jam berapa di Mas Asrori? Untuk penyampaian materi 1 jam. Oh, iya, matur nuwun untuk waktu yang diberikan. Jadi terkait katalog elektronik versi 6, jadi terkait katalog versi 6, latar belakangnya ini apa? Latar belakang berjalannya katalog elektronik versi 6 ini sesuai dengan instruksi Presiden nomor 2 tahun 2022, di mana ini targetnya nanti untuk melaksanakan belanja produk dalam negeri, serta untuk meningkatkan belanja ke UMKM. Ini target untuk pelaksanaan awalnya bagaimana e-purchasing ini dilaksanakan. Tentunya dengan ditindaklanjuti dengan Perpres 17 tahun 2023, di mana Presiden ini menunjuk PT Telkom Tbk untuk mengembangkan sistem pengadaan secara elektronik. Ini adalah awal latar belakang di mana katalog versi 6 ini dikembangkan. Setelah itu, kemarin di 2025, bulan April, ini muncul peraturan Presiden yang baru, ada Perpres 46 tahun 2025, di mana ada beberapa hal dalam Perpres 46 ini, khususnya di e-purchasing, yang berubah dari Perpres sebelumnya, Perpres 16 dan Perpres 12 2021. Salah satunya saat ini, jadi apabila ada pengadaan barang jasa yang produk atau jasanya ini sudah tersedia di katalog elektronik, ini sifatnya wajib. Ini sesuai pasal 50, termasuk di dalamnya ada pekerjaan konstruksi. Yang kedua, terkait jasa konsultansi, yang sebelumnya pada Perpres 16 dan Perpres 12 2021 ini tidak mengenal e-purchasing, saat ini di Perpres 46, jasa konsultansi termasuk jasa konsultansi konstruksi itu sudah mengenal e-purchasing. Akan tetapi untuk jasa konsultansi sendiri, sekedar info untuk saat ini belum terimplementasi karena memang kita masih menunggu aturan turunan terkait bagaimana implementasi jasa konsultansi pada e-purchasing. Poin ketiga, perubahan lainnya ini adalah pojak pemilihan. Jadi tadinya di katalog versi 5 kita hanya mengenal PP dan PPK. Di katalog versi 6, selain PP dan PPK ini muncul akun bendahara. Selain itu, di Perpres ini sudah mengatur bahwa pojak pemilihan nanti akan terlibat pada e-purchasing,
khususnya yang non pembelian langsung. Dalam arti ini untuk mini kompetisi. Ini sesuai pasal 13 ayat 1, di mana implementasinya juga untuk pokja pemilihan ini kita tetap akan menunggu aturan turunan yang mengatur bagaimana nanti pokja pemilihan melakukan proses pengadaan barang jasa khususnya di mini kompetisi. Yang keempat, apalagi yang berubah di sini sejak Perpres 16, Perpres 12 dan yang sebelumnya memang HPS pada e-purchasing ini sebenarnya tidak dikenal. Walaupun mungkin Bapak Ibu menyadari implementasi lapangan ketika ada auditor dan yang lainnya, kita pasti juga akan ditanyakan terkait HPS. HPS e-purchasing-nya mana? Cuma itu secara legalnya memang tidak muncul. Baru di Perpres 46, HPS pada e-purchasing khususnya di atas 100 juta ini diperlukan atau diwajibkan. Ini sesuai pasal 26 ayat 7. Terus yang baru apalagi? Ada jaminan pelaksanaan. Jadi apabila pengadaan yang melalui e-purchasing nilainya di atas 200 juta, ini sesuai pasal 33 ayat 2, ini diperlukan atau diwajibkan menggunakan jaminan pelaksanaan. Nah, ini aturan baru di Perpres 46 terkait jaminan pelaksanaan. Kalau yang sebelumnya hanya mengenal yang konstruksi, di sini tidak membedakan apakah itu barang, jasa, atau konstruksi. Jadi selama itu menggunakan e-purchasing, ini nanti akan menggunakan jaminan pelaksanaan. Yang keenam, ini yang kadang terjadi miskomunikasi adalah pembelian material bahan alat pada pelaksanaan swakola dilaksanakan melalui metode e-purchasing. Ini kadang ada implementasi yang salah yang dianggapnya bahwa swakola harus melalui e-purchasing. Padahal yang betul bahwa dalam pekerjaan swakola ini ada penyedia dalam swakola. Nah, yang dimaksud dalam Perpres 46 ini adalah penyedia swakola yang nanti untuk pembelian material, namanya beli semen dan yang lainnya, bahan alat ini diminta untuk belanjanya melalui e-purchasing. Ini sesuai Perpres. Terus pertanyaannya akan muncul apabila tadi di yang poin pertama, kalau semua diwajibkan melalui e-purchasing berarti tidak boleh di luar e-purchasing. Di pasal 50 ini juga dijelaskan bahwa apabila apakah boleh dilakukan di luar e-purchasing? Boleh. Ini di pasal 50 juga di poin A bahwa pengecualian ini bisa dilakukan apabila satu ini tidak sesuai dengan aspek volume, spesifikasi teknis, waktu, lokasi, dan atau layanan. Artinya kalau di e-purchasing ternyata ketika kita beli dengan volume yang banyak tidak tersedia ya kita lakukan di luar skema e-purchasing atau di luar skema katalog. Yang kedua adalah pertimbangan terkait efisien dan efektif. Jadi apabila kita belanja melalui e-purchasing ternyata di luar skema e-purchasing ini harganya lebih efisien dan efektif, ini bisa dilakukan dengan skema di luar e-purchasing. Tentunya perlu dilakukan penguatan dengan adanya dokumen perencanaannya, artinya survei harga pasar, nanti ada dokumen spesifikasi teknis, ada dokumen kebutuhan yang nanti akhirnya dari dokumen-dokumen ini menguatkan apabila ini ternyata lebih efisien dan efektif dan lebih memungkinkan kalau dilakukan di luar skema e-purchasing. Cuma secara kebijakan atau keputusan hal ini seluruhnya berdasarkan penilaian PPK. Artinya keputusan akhir ada di PPK, tentunya dengan daftar dukung dokumen perencanaan tadi. Yang di poin pasal 50 juga ini juga menyampaikan bahwa skema e-purchasing saat ini di Perpres 46 ini juga sudah diperluas. Artinya kalau dulu hanya untuk APBN, APBD, BUMN, dan lainnya, saat ini bahkan sampai ke pelaku usaha lain, ini bahkan sudah ada diminta untuk belanja melalui e-purchasing katalog, termasuk pemerintah desa. Ke depan juga pemerintah desa ini diminta untuk melalui e-purchasing belanja. Ini di Perpres 46 2025. Selanjutnya terkait metode pemilihan melalui penyedia, ini yang dulu Bapak Ibu ketika ditanya oleh auditor, tanya ini kok dipecah-pecah berarti menghindari tender. Nah, sekarang memang agak terbalik, di mana
prioritas pertama untuk pelaksanaan pengadaan itu melalui e-processing dulu. Baru tender ini adalah menjadi opsi yang terakhir apabila skema metode pemilihan penyedia yang lainnya ini tidak dapat dilakukan. Nah, ini adalah bentuk kontrak. Mungkin dari Bapak Ibu yang hadir dari sisi keuangan atau bendara ini perlu penyamaan persepsi. Jadi di dalam Perpres 46 tahun 2025 bentuk-bentuk kontrak diatur sedemikian rupa. Jadi kalau barang atau jasa lainnya nilai transaksi di bawah 10 juta ini paketnya adalah nota atau bukti pembelian. Sedangkan kalau nilainya di bawah 50, 10 sampai 50 juta itu menggunakannya adalah kwitansi. Sedangkan untuk SPK atau surat perintah kerja untuk barang 50 sampai 200 ini SPK. Sedangkan khusus konstruksi ini sesuai Perpres 46 2025 ini sampai dengan 400. Jasa lainnya ini 50 sampai 200 sama seperti barang. Untuk jasa konsultansi ini adalah di bawah 100 juta. Sedangkan untuk surat perjanjian, untuk barang ini di atas 200, artinya ini biasanya ditenderkan melalui teman-teman Pokja, sedangkan konstruksi untuk di atas 400, jasa lainnya di atas 200 juta, dan konsultansi di atas 100 juta. Sedangkan yang paling bawah ini adalah khususan untuk purchasing. Jadi untuk purchasing kita tidak mengenal nilai-nilai seperti yang di atas. Berapapun nilai transaksinya, mau yang hanya 100.000 maupun yang 100 miliar dan yang lainnya, ini bukti bentuk kontraknya adalah surat atau bukti pesanan. Ini kadang di Pemda atau di SKPD masih banyak miss antara dari bagian keuangan dengan dari PBJ. Jadi ini nilainya 50 juta, kwitansinya atau SPK-nya mana? Ini yang sering ditanyakan, padahal ini adalah menggunakan skema e-processing, di mana kalau di katalog versi 6 bentuknya adalah surat pesanan, tidak menggunakan SPK atau surat perjanjian, kwitansi atau bukti pembayaran. Nah, ini yang perlu disamakan sudut pandang bahwa kalau ini menggunakan e-processing ya pakainya adalah surat atau bukti pesanan. Perubahan katalog ini apa saja? Jadi katalog elektronik versi 6 ini tujuannya yang pertama adalah menggerakkan perekonomian lokal, tercatat secara digital, akses pasarnya luas, ini untuk penyedia, terutama UMKM yang diharapkan dengan melalui katalog versi 6 melalui Inaproc ini, mereka akan mendapat akses pasar yang lebih luas, bahkan bisa se-Indonesia. Pengiriman dan pembayaran terintegrasi. Ya, ini karena nanti proses pembayaran ada di secara sistem semua, tidak dilakukan di luar sistem karena harapannya semua pembayaran ini bisa difasilitasi di sistem, kecuali case-case tertentu yang memang pembayaran terakomodir di luar sistem. Yang selanjutnya mudah dan cepat. Jadi kalau Bapak Ibu dulu dalam hal SPJ itu bisa 1-2 bulan dengan dokumen yang tebal, tentunya dengan Inaproc ini dokumennya sudah dibuat di sistem, cukup tidak mungkin yang sampai dokumennya beratus-ratus lembar, cuma dokumennya ini beberapa lembar saja. Terus nanti yang terakhir adalah transparan dan aman. Artinya ketika dilakukan audit, posisinya ini terbuka. Artinya kita membandingkan penyedia satu yang lainnya ada dan lebih aman. Nah, ini adalah tujuan utama pengembangan katalog elektronik versi 6 dari versi 5 ke versi 6. Nah, ekosistem Inaproc saat ini apa saja? Nah, Bapak Ibu mungkin sudah tahu saat ini muncul minimal ada 5 akun Inaproc ini digunakan untuk membuat akun, manajemen akun, karena akun di Inaproc ini terpusat. Kalau dulu mungkin pembuatan akun PP, PPK oleh LPSE di PBJ, saat ini masing-masing akan membuat akunnya. Verifikasinya ya tetap di PBJ karena terkait dinas atau satker yang akan memverifikasi dari masing-masing PBJ melalui akun PAI. Terus katalog Inaproc, ini ada 2 fungsi katalog Inaproc selaku untuk kita transaksi. Yang kedua katalog Inaproc yang digunakan penyedia untuk memanajemen tokonya, manajemen perusahaan mereka. Ini adalah untuk manajemen penyedia. Terus ada daftar hitam, di mana kalau nanti PPK merasa penyedia ini perlu di blacklist karena ada kena sanksi, ya ini masuk nanti di daftar hitam Inaproc. Yang terakhir kemarin spsc.inaproc.id, di mana
SPSE yang tadinya dikelola di masing-masing server Pemda saat ini dipusatkan semua eh, ke ini ke Inaprok sehingga pengelolaan server semuanya saat ini di Telkom Inaprok. Terus ya yang selanjutnya terkait manajemen akun. Nah, Bapak Ibu perlu tahu bahwa manajemen akun di Inaprok ini berbeda jauh dengan yang di SPSE. Dimana kalau di Inaprok sebelumnya, kalau di SPSE akun ini dibuatkan dari LPSE dan akunnya ini berdiri sendiri-sendiri, mungkin satu orang yang multisakter akan mengelola beberapa akun. Cuma di Inaprok akun ini melekat ke personal atau melekat ke Bapak Ibu, bukan selaku jabatan, tetapi melekat secara pribadi. Akun ini akan mengikuti di mana Bapak Ibu bertugas dan bahkan sampai Bapak Ibu pensiun. Tujuannya untuk keamanan. Jadi akunnya melekat ke akun Bapak Ibu. Sama seperti ketika Bapak Ibu mungkin di handphone itu punya akun Tokopedia, punya akun Shopee. Akun ini akan melekat ke orangnya, bukan ke jabatannya. Nah, ini pasti akan terus gunanya apa kalau sudah pensiun ya? Kalau mungkin Bapak Ibu saat ini sedang aktif selaku PP, PPK atau bendahara, tapi ketika nanti pensiun, Bapak Ibu nanti akan, oh saya coba mau berusaha selaku penyedia. Akun ini akan tetap menggunakan akun yang sama, tapi fungsinya adalah selaku penyedia. Terus keamanan akun ini akan lebih dijamin ketika menggunakan Inaprok dibanding yang di SPSE dulu. Karena kalau di SPSE yang sebelumnya, posisi kemarin sering terjadinya adanya hacking akun terutama di katalog versi 5 sehingga munculnya transaksi-transaksi palsu kepada penyedia. Terus terkait akun juga di Inaprok ini nanti ada proses penandatanganan dokumen. Jadi penandatanganan dokumen saat ini akan eh, melalui BSRE, tanda tangan elektronik untuk non penyedia, dan bagi penyedia ini melaluinya adalah privy, tanda tangan elektronik semuanya. Jadi tidak ada yang menggunakan tanda tangan manual untuk di Inaprok secara sistem. Nah, untuk pendaftaran akun sendiri, akun pengelolaan akun Inaprok ini ada dua, penyedia dan non penyedia. Kalau untuk Bapak Ibu ini selaku non penyedia ada PP, PPK dan bendahara untuk transaksi, sedangkan dari penyedia itu ada admin dan ada anggota. Admin ini nanti biasanya digunakan selaku untuk penandatangan dokumen, sedangkan anggota ini nanti yang bisa memproses transaksinya. Oh, transaksinya dari dinas A nanti komunikasinya sama admin atau sales ini sampai nanti proses penandatanganan dokumen kembali lagi ke akun admin. Ya. Untuk persyaratan pembuatan akun bagi Bapak Ibu dari dinas BPPPK ada dua tahapan utama. Yang pertama ini membuat username dan input email pribadi. Terus nanti ada nomor handphone. Nah, untuk email pribadi, username dan nomor handphone diharapkan adalah nomor telepon pribadi dan email pribadi, bukan nomor telepon atau email kantor. Karena apa? Karena ini akan melekat ke akun Bapak Ibu. Jadi jangan sampai nanti ketika pindah dinas apa nanti kesulitan untuk melakukan pergantian nomor handphone atau email. Terus yang poin kedua nanti adalah terkait penyamaan data dari NIK, foto wajah, foto KTP. Nah, ini di tahap kedua. Setelah itu apakah akun sudah jadi? Ya, akun secara personal sudah jadi. Nanti akan masuk ke tahap 3, di mana tahap 3 adalah proses pembuatan akun, di mana Bapak Ibu akan menyesuaikan di mana tugasnya. Jadi ketika mungkin PP-nya memiliki PP tugas PP di beberapa satker. Satu akun nanti memiliki beberapa akses. Tapi kalau dari Bapak Ibu hanya bertugas di satu satker saja, ya aksesnya hanya satu. Yang perlu hati-hati adalah ketika memiliki beberapa akses. Nah, untuk selanjutnya adalah implementasi dan strategi sukses katalog versi 6. Ya. Ini Bapak Ibu ketika transaksi di katalog versi 6 yang perlu diperhatikan biasanya ada pertanyaan dari bendahara dari di pengelolaan akun terkait jabatan pada penandatangan dokumen. Ada beberapa case penyedia ini dalam penandatanganan dokumen namanya masih selaku admin. Nah, ini artinya biasanya si penyedia belum melakukan setting terkait jabatan pada perusahaan. Jadi dia masih selaku Setio Nugroho selaku admin. Nah, padahal ini harusnya dia adalah selaku direktur.
Terus ini solusinya gimana? Ya harus diubah, harus disesuaikan. Cuma posisinya ketika dia sudah menandatangani dokumen surat pesanan, apakah bisa dirubah? Ya, dia bisa merubah, tapi surat pesanan yang sudah ditandatangani ini nanti akan tidak bisa berubah. Jadi dia harus melakukan adendum dulu sehingga nanti dokumennya baru berubah. Itu terkait jabatan. Yang kedua adalah waktu pengiriman. Nah, di mana waktu pengiriman ini nanti akan berefek ketika Bapak Ibu meminta untuk barangnya dikirim hari ini bisa. Dari penyedia secara lisan ngomong bisa, akan tetapi uh, secara sistem kok nggak bisa. Ya ternyata secara sistem ini tidak bisa dilakukan karena dari sisi penyedia ternyata membuat waktu pengirimannya ada yang kurang pas. Dia pengirimannya disetting 1 sampai dengan 10 hari. Artinya dia tidak bisa mengirim di hari yang sama. Ini nanti bisa diinfokan ke penyedianya untuk melakukan setting waktu pengiriman. Yang ketiga area pengiriman, di mana di area pengiriman ini akan berefek ketika Bapak Ibu membeli produk barang, akan tetapi kok mau dikirim ke lokasi di wilayah Pati kok nggak mau. Ya ini artinya si penyedia belum melakukan setting area pengiriman ke wilayah Pati. Nah, ini yang si penyedia diminta untuk setting area pengiriman sampai ke wilayah Pati agar nanti bisa dilakukan transaksi pada katalog versi 6. Yang keempat, nomor rekening. Nah, ini apa? Ini kemarin sering menjadi masalah ketika si penyedia ini ternyata ada kesalahan dalam melakukan inputting nomor rekening banknya. Nah, ini penyedia diingatkan agar memastikan bahwa nomor rekening bank yang diinputkan pada sistem sesuai. Karena ada beberapa case uang sudah ditransfer dari SKPD atau Satker, ternyata tidak masuk ke rekeningnya penyedia beberapa waktu. Nah, ini biasanya karena ada kesalahan dalam input nomor rekening. Kemarin case-nya adalah rekeningnya Bank Jateng, tapi diinputnya di Bank Jateng Syariah. Nah, ini perlu diinformasikan ke penyedianya apakah nomor rekeningnya dipastikan sudah betul agar tidak terjadi nanti kesulitan dalam proses penerusan dananya. Karena kalau penerusan dananya susah atau kesulitan dari Telkom, ini prosesnya agak memakan waktu. Di penyedia diminta untuk menyampaikan. Yang kedua non penyedia, ini satker penugasan tadi saya sudah sampaikan ketika yang bersangkutan ini memiliki jabatan di multi satker ya satker penugasannya jangan sampai satker penugasannya salah. Karena kalau satker penugasannya salah, ini nanti bisa salah transaksi ketika mau pembayaran nyari bendaharanya kok nggak ada ya karena salah satker penugasan. Kalau NPWP satker ini biasanya di rumah sakit, tapi coba disesuaikan dulu dengan Pemda masing-masing. Apakah dalam pengelolaan dana BLUD dan dana APBD ini dengan dua NPWP yang berbeda. Ya, ini akan nanti menyebabkan dalam surat pesanan atau invoice NPWP yang tercantum dalam sistem tidak sesuai dengan NPWP yang digunakan dalam proses pembayaran. Jadi dipastikan apakah di rumah sakit pengelolaan atau puskesmas dalam pengelolaan anggaran BLUD itu apakah menggunakan dua NPWP yang berbeda. Oh, BLUD-nya menggunakan NPWP BLUD sendiri, sedangkan untuk yang APBD menggunakan NPWP Dinas Kesehatan seandainya. Karena ada beberapa Pemda yang dalam BLUD ini mengelola menggunakan dua NPWP Satker. Kalau TTE BSRE yang ketiga ini lebih ke kita mengingatkan bahwa akun PPK ini kalau mau habis TTE-nya jangan lupa diperpanjang karena kalau nanti udah waktunya surat pesanan ternyata TTE-nya habis. Nah, ini butuh waktu untuk memperbarui TTE. Nah, selanjutnya untuk pengelolaan produk. Jadi di pengelolaan produk sendiri ada setting pre-order. Ini penyedia yang Bapak Ibu nanti transaksikan ketika produknya adalah pre-order, mungkin Bapak Ibu perlu hati-hati. Hati-hatinya kenapa? Karena ketika di setting pre-order, pengiriman paling cepat adalah H+1 pre-order. Nah, ini kadang ada strategi penayangan produk yang belum pas di penyedia, yang saya biasanya menyampaikan ke penyedianya bahwa kalau memang produknya ini fleksibel, ya jangan selalu dipaksakan ke pre-order. Karena bisa juga nanti disetting di pengirimannya. Terus yang kedua, penentuan harga dan pajak. Di katalog elektronik versi 6 ini
harga dan pajak ini terpisah. Jadi penyedia ketika menayangkan produk yang ditayangkan adalah harga produk atau DPP, belum termasuk pajak. Nanti secara sistem akan melakukan penambahan nilai pajaknya. Contoh, saya kalau jualan laptop harganya 10 juta, saya akan klik di sistem harganya adalah 10 juta. Tapi akan diberikan informasi bahwa produk ini kena PPN. Nah, ketika tayang di dalam kategori atau etalase si penyedia, harganya akan menjadi 11 juta 100. Jadi 10 juta plus pajaknya yang 12% tadi adalah 1 juta 100, maka akan tayang 11 juta 100. Ketika Bapak Ibu mau transaksi, ternyata penyedianya ini, oh jualan laptop, dia menayangkan harganya 11 juta 100, tapi keterangan di bawahnya bebas PPN. Nah, kalau seperti ini jangan ditransaksikan. Si penyedia diminta untuk memperbaiki harga dan pajaknya dulu. Kenapa? Karena nanti dari bendahara akan kesulitan ketika membayar, karena nilai PPN-nya tidak muncul. Padahal harga sudah termasuk PPN. Dasar pengenaan PPN-nya tidak ada. Kalau mau di adendum ini juga tidak bisa, karena kalau di adendum tambahkan PPN, angkanya akan menjadi 11 juta 100 plus 12%. Tidak bisa 11 juta 100 dikurangi baru ditambahkan lagi, ini nggak bisa. Terus yang ketiga, deskripsi produk. Kita biasanya menyampaikan ke penyedia agar ketika menayangkan produk ini deskripsinya dilengkapi. Jangan hanya mereknya saja atau tipenya saja, deskripsinya dikosongi semua. Nah, ini kita lebih menyarankan agar deskripsi produk ini dilengkapi untuk penayangan harga produknya. Nah, ini ketika transaksi, penyedia ini perlu disampaikan terkait proses pengiriman. Karena proses pengiriman di katalog versi 6 ini ada 3 kali klik untuk barang. Pertama pengemasan, yang kedua adalah pengiriman, yang ketiga ini adalah declare bahwa barang sudah tiba di lokasi. Nah, ini perlu dipahamkan ke penyedia agar ketika 3 proses tadi sudah dilalui, PPK baru bisa melakukan penerimaan atau PAST. Nah, kalau itu belum dilakukan, ini dari PPK tidak bisa melakukan penerimaan. Ini terkait proses pengiriman. Terus di non penyedia atau PP dan PPK ini yang perlu diperhatikan negosiasi. Negosiasi pada proses transaksi khususnya non mini kompetisi ini bisa dilakukan oleh dan wajib dilakukan oleh PP atau PPK. Cuman yang saya sampaikan bahwa saat ini perpajakan ini tidak menggunakan model perpajakan yang lama. Saat ini menggunakan Kortek, di mana Kortek ini ada pembulatan ke atas dan ke bawah. Jangan dibiasakan lagi bahwa untuk melakukan negosiasi dengan dimaksimalkan ke nilai pagu anggaran. Kenapa kok saya sarankan seperti itu? Karena biasanya kalau dipas-paskan sesuai dengan pagu anggaran, ini angkanya keriting. Angka produknya keriting, dan nanti PPN-nya juga keriting. Efeknya apa? Efeknya ketika kita belanja dengan volume, nanti nilai total transaksinya akan naik karena ada pembulatan di atas. Cash-nya akan menjadi nilai paketnya akan melebihi pagu yang tersedia. Nah, ini yang Bapak Ibu perlu hati-hati ketika transaksi loh. Kok nilai surat pesanannya kok ganti berbeda lah. Itu sebenarnya terjadi karena Vortex melakukan pembulatan ke atas. Bukan salahnya sistem katalog, angkanya berubah, tapi memang Bapak Ibu melakukan selama PPJ ini yang dinego itu harga produknya, bukan pajaknya. Jadi saya lebih menyarankan ketika negosiasi, lakukan pembulatannya adalah ratusan. Jangan ada satuan atau puluhan. Karena kalau ada satuan atau puluhan, ini ada kemungkinan nanti pembulatan di belakang komanya akan tinggi. Kalau ratusan, kalau belanja produknya ratusan ya, pembulatannya ratusan. Tapi kalau produknya yang dibeli ini ribuan ya, caranya pembulatannya ribuan. Agar tidak terjadi pembulatannya nanti ke atasnya terlalu banyak dan melebihi pagu. Yang kedua, rencana pengadaan. Bagi Bapak Ibu yang belanja, ada pergeseran anggaran, ada efisiensi, ada apa ya. Rencana pengadaannya berubah, segera dilakukan perubahan. Karena rencana pengadaan ini selaku
pagar utama dalam proses di e-processing. Kemarin ada case, ada perubahan anggaran, ada pergeseran, tidak dirubah, dilanjutkan sampai bendahara pembayaran. Bendahara mau bayar, uangnya tidak tersedia. Ya, karena di awal anggarannya adalah 100 juta. Ternyata ketika prosesnya berjalan ada pemotongan anggaran ke 80. RUP tidak dirubah, sehingga dari sistem tidak memperingatkan adanya perubahan anggaran. Ini yang sering kami ingatkan agar ketika ada perubahan anggaran, perubahan RUP, sesuaikan. Agar itu menjadi pagar pertama sebelum dilakukan proses pembayaran. Yang ketiga ada penentuan denda. Jadi sistem di katalog versi 6 secara surat pesanan ini memang tidak memunculkan penentuan denda. Nah, yang kami sarankan adalah penambahan ketentuan denda ini bisa ditambahkan sehingga seandainya si penyedia nanti atau keterlambatan dalam pengenaan denda ini sudah diatur. Nah, ini penentuan denda karena ada tempat untuk menambahkan ketentuan tambahan dalam surat pesanan. Nah, ini nanti perlu ditambahkan agar seperti kondisi KHR, penentuan denda ini dimasukkan dalam SP. Kalau nilai SP-nya mungkin masih kecil-kecil. Karena kalau nilai SP-nya sudah di atas 200 kan sudah ada SSUK SSKK. Jadi biasanya SSUK SSKK di dalamnya sudah ada penentuan denda. Ini. Nah, untuk proses pembayaran di awal katalog versi 6 untuk penyedia PKP kan pasti menggunakan faktur pajak. Terus bagaimana kalau penyedianya non PKP ya? Untuk penyedia non PKP memang di awal-awal katalog versi 6 dulu berjalan diminta untuk melakukan adendum pajak, di mana pajaknya diminta untuk dinolkan. Cuma per tanggal 22 Mei 2025 Dirjen Pajak mengeluarkan Perdirjen 11 2025, di mana di situ diatur bahwa ketika transaksi dengan penyedia non PKP, ya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Nanti bendahara setorannya kemana? Di pasal 126 itu disampaikan bahwa nanti bendahara akan bukan memungut pajak, tapi akan menyetorkan penerimaan negara berdasarkan nilai pajak tadi yang tidak bisa disetorkan ke faktur, melalui faktur. Nah, nanti disetorkan dengan kode rekening yang disediakan sesuai Perdirjen 11 2025 itu penyetoran penerimaan negara. Artinya nilai pajaknya tetap, tapi yang berbeda adalah secara setornya. Kalau yang satunya mungut menggunakan faktur, yang satunya akan dilakukan penyetoran penerimaan negara. Nah, itu terkait penyedia PKP dan non PKP pada katalog versi 6. Terus untuk penyedia dalam pembayaran ada adendum. Nah, adendum itu sebelum BAST semua fitur terbuka. Setelah BAST hanya ada fitur perpajakan saja. Terus nanti metode bayar ada beberapa metode. Kami sarankan juga komunikasi dengan penyedianya ketika ada pemilihan metode bayar. Terus untuk review dokumen ini juga dari PPK diminta untuk melakukan review sebelum ke bendahara dan bendahara juga melakukan review sebelum melakukan proses pembayaran atau memunculkan kode bayar agar tidak terjadi salah bayar. Yang keempat, ini tata cara pembayaran yang perlu saya ingatkan bahwa proses pembayaran pada katalog versi 6 ini tidak ke nomor rekening penyedia, tapi ke kode bayar yang ada di sistem. Nah, ini kalau Bapak Ibu di Pati pastinya juga menggunakan Bank Jateng. Kalau menggunakan Bank Jateng, pasti ketika kita memasukkan kode bayar, nama penyedianya pasti akan muncul. Kalau pakai SIPD itu juga perlu nanti ada strateginya, nanti saya sampaikan di belakang. Nah, ini perlu saya ingatkan bahwa tata cara pembayaran pada katalog versi 6 menggunakan caranya adalah melalui nomor rekening penyedia, melalui kode bayar yang tersedia di sistem. Nah, ini selanjutnya proses pembayaran. Ini adalah contoh surat pesanan by system yang muncul dari sistem katalog. Tampilannya nanti akan seperti ini untuk surat pesanan. Nah, ada beberapa bendahara yang bertanya-tanya, loh ini kan saya kenal PPK-nya, tanda tangan PPK-nya kan nggak seperti ini. Kok ini tanda tangan PPK-nya kok berbeda ya? Konsep tanda tangan pada katalog versi 6, tanda tangan elektronik by BSRE-nya, modelnya adalah dibuat Latin. Nama PPK dibuat Latin. Jadi kalau disamakan, kok nggak sama tanda tangan PPK-nya ya? Karena memang konsep tanda tangan elektroniknya dibuat seperti ini.
Kalau Bapak Ibu pakai Sri Kandi kan modelnya seperti QR code. Tapi kalau di katalog elektronik versi 6, model tanda tangannya ini disesuaikan dengan nama si penanda tangan dengan huruf Latin, khusus untuk PPK. Untuk penyedia, ini agak berbeda. Penyedia ini secara fitur, dia bisa mengganti format tanda tangannya. Tidak serta-merta seperti ini. Jadi, ketika penyedia melakukan setting, tanda tangannya nanti diubah menggunakan format gambar. Contohnya tanda tangan basah, distempel, nanti ditempelkan di situ apakah bisa ya itu difasilitasi di sistemnya, artinya ada kemungkinan Bapak Ibu di bendahara PP maupun PPK bisa menemui format tanda tangan penyedia yang agak berbeda karena secara fitur difasilitasi untuk penyedia merubah format tanda tangannya yang tadinya tanda huruf Latin dirubah menjadi format gambar. Nah, ini yang perlu dipahami. Nah, cara ngeceknya gimana? Bapak Ibu cukup download surat pesanannya yang berupa file, bukan yang di print. Ini nanti yang sebelah kanan bawah ini kan ada QR code, ini bisa di-scan. Nah, nanti apakah nanti dokumennya ini masih terverifikasi. Jadi cara membuktikannya adalah dengan mendownload surat pesanannya dan di-scan di QR code-nya. Bukan dicetak. Kalau kita membuktikan dokumen elektronik adalah kita dengan melakukan scan dokumen elektronik, bukan dengan mencetak dan baru kita scan. Nah, ini terkait pembuktiannya. Ini contoh berita surat pesanan, ini contoh berita acara serah terimanya, ini nanti invoice-nya, ada nama penyedia dari PPK-nya dan pihak lain. Pihak lain ini adalah Telkom, di mana ini nanti yang akan memproses terkait pembayarannya. Terus ini nanti ada dokumen PNBP. Jadi untuk katalog versi 6 ini ada penerimaan negara bukan pajak yang dikenakan hanya kepada penyedia non kecil. Jadi penyedia non kecil nanti akan dikenakan PNBP besarannya sesuai dengan PMK 117 tahun 2023. Nah, dalam proses pembayaran di katalog versi 6, ini ada dua metode pembayaran. Yang pertama UP, uang persediaan. Yang kedua adalah LS. Untuk UP ini dasarnya menggunakan PMK 58, sedangkan LS ini PMK 59. Bedanya apa? PMK 58 ini hanya mengenal satu jenis perpajakan, PPh 22 final. Jadi mau belanjanya barang, mau belanjanya jasa, mau belanjanya konsumsi. Kalau pembayarannya menggunakan uang persediaan, dia hanya kena PPh 22 final. Besarannya 0,5%. Terus penyedia tidak perlu mengeluarkan faktur pajak. Kenapa kok tidak perlu mengeluarkan faktur pajak? Nanti yang membayarkan pajaknya dari Telkom. Dia pembayaran pajaknya berdasarkan invoice yang sudah dipersamakan dengan faktur pajak. Penyedia ketika nanya bukti potong pajaknya mana ya, sesuai pasal 13 PMK 58, ini invoice sudah dipersamakan dengan faktur pajak. Artinya penyedia cukup download invoice yang ada di sistem karena itu menjadi bukti potong pajaknya. Ya. Kalau PMK 59 seperti apa? PMK 59 sama yang seperti dengan apa yang Bapak Ibu lakukan saat ini. Perpajakannya normal. Ada PPh 21, 22, 23, 25, PPh pasal 4, itu ada semua. Dan besarannya normal. Bendahara yang selaku pemungut pajak ini butuh faktur pajak untuk memungut PPN. Nanti kalau PPh ya bukti potong atas PPh. Nah, ini bedanya di sini. Ketika penyedia ini nanya bukti potong pajaknya mana, ini nanya ke bendahara. Nanti diberikan bukti potong pajak dan atas PPh dan PPN-nya. Tapi kalau yang di UP uang persediaan karena yang mengut Telkom ya tinggal si penyedia nanti bisa download invoice yang sudah tersedia di sistem. Nah, ini beda metode pembayaran UP dan LS. Bedanya di PMK 58 dan PMK 59. Terus untuk transaksi di dalam katalog versi 6 ini dikenakannya apa saja? Yang pertama, tanda tangan digital. Untuk dari sisi penyedia, dia akan kena tanda tangan digital itu minimal 2 kali dalam satu surat pesanan. Ada ada tanda tangan di surat pesanan satu dan nanti di BAST 1 kali. Ini minimal kalau tidak ada adendum. Sekali tanda tangan dia kenanya adalah 3.108. Jadi dalam satu kontrak atau satu pesanan dia
mengeluarkan biaya 6.216. Terus ada juga biaya materai. Ini untuk transaksi di atas 5 juta rupiah. Ini pengenaannya adalah 10.222. Poin 1 dan 2 ini dibayarkan oleh penyedia melalui saldo privy. Jadi mereka harus beli saldo privy terlebih dahulu untuk nanti dibayarkan di depan. Jadi penyedia harus punya saldo privy. Yang biasanya kami sarankan, penyedia ini ya kalau mau beli saldo privy untuk tanda tangan dan e-materai ya sekali belanja aja, jangan berulang kali. Kenapa ya? Karena kalau berulang kali dia akan dikenakan biaya fee atau biaya admin belanja untuk tanda tangan elektronik dan materai. Terus yang ketiga dan keempat ini adalah biaya transfer antar bank. Katalog elektronik itu awalnya menggunakannya seluruhnya adalah Bank BRI. Cuma kebetulan karena Jawa Tengah ini selaku piloting, kita kemarin memberikan masukan bahwa kalau menggunakan bank selain bank daerah, ini Pemda nggak akan transaksi. Kenapa? Karena ada biaya interbank satker itu, di mana di situ tidak mungkin ter-SPJ-kan karena nggak muncul di DPA. Artinya bendahara ini pasti akan nalangi atau nomboi per transaksi sebesar 2.500. Itu kalau satu transaksi. Nah, kalau dalam satu Pemda itu ada muncul 100.000 transaksi e-purchasing, artinya nilai 2.500 tadi akan dikalikan 100.000. Permasalahannya anggarannya diambil dari mana karena tidak tersedia. Nah, kita kemarin sampaikan opsinya adalah kebijakannya Bank BI untuk transaksi PBJ pemerintah itu dinolkan biayanya atau masuk ke bank daerah. Dari teman-teman Telkom akan lebih memilih masuk ke bank daerah. Makanya kita Bank Jateng kita masuk sebagai bank pertama, bank daerah pertama yang terintegrasi. Kita sampaikan ke Bank Jateng, kemarin kita negosiasikan bahwa untuk biaya interbank satker ini kita nolkan. Dan biaya interbank penyedia juga kita nolkan. Nah, ini khusus Jawa Tengah untuk biaya interbank satker dan penyedia kita nolkan. Jadi kita sudah sepakat dengan Bank Jateng. Cuma untuk Pemda lain, mungkin Bapak Ibu ada kenalan di Pemda lain, nanti mungkin ini kebijakannya berbeda. Bisa jadi di Pemda lain biaya interbank penyedia ini masih muncul. Tapi kalau di Jawa Tengah, kita sepakat dengan Bank Jateng, kita nolkan dulu untuk biaya transfer antar bank yang di penyedia. Terus ada biaya apa lagi? Ada payment gateway fee, di mana nanti penerusan dana dalam katalogasi 6 ini melalui pihak ketiga. Di mana kalau Pemda pakainya VNet dengan pembayarannya adalah sekali ini 1.500. Pay in ketika dinas bayar ini 1.500, terus 1.500 lagi adalah ketika uangnya diteruskan ke rekening penyedia. Ini kenanya 3.000. Nah, pengecualiannya adalah ketika nilai transaksi di atas 250 juta, ini kan pakainya RTGS. Nah, ada biaya transaksi nilainya 25.000. Nah, ketika 25.000 ini nanti berarti biaya potongannya adalah 3.000 plus 25.000. Nah, ini yang nanti dimunculkan untuk payment gateway fee, tergantung berapa nominal transaksi yang dikenakan. Terus untuk biaya pembayaran, ada biaya MDR KKP dan MDR KRIS, di mana di sini untuk MDR KKP dan KRIS, MDR KKP sendiri ini besarannya adalah 2,6% dari transaksi. Ini yang tadi saya sampaikan, ketika PK pilih metode bayar atau pembayaran, ini disampaikan ke penyedia, biar tidak ada komunikasi dengan penyedia. Jadi contohnya gini, ketika kita ada transaksi dengan nominal 10 juta dan PK memilih membayar melalui kartu kredit pemerintah daerah, ini ada biaya tambahan 2,6%. Jadi kalau 10 juta dia kenanya 260.000. Jadi ada potongan tambahan 260.000 yang dikenakan ke penyedia plus payment gateway fee. KRIS juga sama. Kebijakan Bank BI ini 0,7%. Berarti kalau transaksi 10 juta itu potongan tambahnya adalah 70.000. Nah, ini perlu disampaikan ke penyedianya ketika pemilihan metode pembayaran. Jangan sampai dari bagian keuangannya si penyedia ini komplain kok uangnya tidak sesuai. Karena ada beberapa penyedia yang sudah komplain komunikasi ke kita, Pak, uang yang kami terima kok berbeda. Ternyata karena metode pembayarannya ini tidak terinfo ke si penyedia.
Terus ada biaya PNBP, tadi saya sampaikan di awal, ini hanya untuk penyedia non kecil. Ini dasarnya PMK 117 tahun 2023. Ini besarannya mengikuti PMK 117. Terus ada biaya logistik 3PL, ini untuk pengiriman. Kita juga sudah sampaikan ke Telkom bahwa untuk biaya logistik 3PL sementara lebih baiknya di pengembangannya di hold dulu. Kenapa? Karena ini nanti dalam resiko pengadaan akan menambah resiko pengadaan ketika adanya barang rusak dalam proses pengiriman atau apa, ini akan menimbulkan sengketa antara penyedia barang, penyedia jasa pengiriman, dan PPK. Satu itu di proses pengiriman, di proses PPJ-nya. Yang kedua dalam proses SPJ, dalam satu SPJ nanti akan muncul dua penyedia. SPJ barangnya dan SPJ jasa pengirimannya. Ini di bendara. Tentunya akan menambah kerumitan nantinya. Sehingga sampai dengan saat ini untuk biaya logistik 3PL ini memang dari Telkom saat ini di hold. Artinya tidak dilakukan proses pengembangannya, masih ditahan dulu sampai dengan nanti kebijakan barunya seperti apa untuk yang logistik 3PL. Ya. Untuk biaya PNBP besarannya seperti ini. Jadi untuk transaksi sampai dengan 200 juta ini 0,4% dan tarif maksimalnya 600.000. Terus untuk 200 sampai dengan 1 miliar ini adalah 0,3% dengan tarif maksimal 2 juta. 1 miliar sampai 5 miliar ini 0,2% dan tarif maksimalnya 5 juta. 5 miliar sampai dengan 50 miliar ini 0,1% dan tarif maksimalnya 25 juta. Di atas 50 miliar ini 0,05% dan tarif maksimalnya adalah 200 juta. Nah, ini besaran PNBP yang dikenakan dalam sistem, sehingga nanti penyedia ini khusus non kecil akan dikenakan besaran sesuai ini. Nah, yang selanjutnya adalah pembayaran transaksi katalog hasil 6 melalui CMS Bank Jateng. Nah, ini ada dua metode pembayaran. Yang pertama melalui CMS, yang kedua adalah melalui SIPD. Kita lalui yang melalui CMS Bank Jateng dulu. Yang pertama pasti login ke Bank Jateng, terus nanti masuk ke menu operator, ada pembayaran Telkom, menu pembayaran Telkom. Di menu pembayaran Telkom, nanti penyedia jasanya dipilih Telkom, nomor rekening sumbernya sesuai yang ada di masing-masing bendara. Nah, di bawah itu ada nomor pembayaran. Nomor pembayaran itu dimasukkan nomor sesuai kode bayar yang ada di sistem. Nah, ini diinputkan, ada 13 digit, diinputkan saja. Nanti akan muncul datanya. Datanya penyedianya siapa, ini akan muncul. Besaran transaksinya berapa akan muncul. Nah, ini secara otomatis dari tipsnya Bank Jateng sudah membaca besarannya ketika dimasukkan nomor kode bayarnya. Nah, ini transaksinya bisa langsung dibayarkan ke si nama pelanggannya. Cuma apakah uangnya langsung masuk ke rekening pelanggannya? Tidak. Uangnya akan ke Telkom dulu untuk kemudian akan diteruskan ke rekening penyedianya secara SOP. Ini adalah 1 kali 24 jam. Nah, ini kalau dicek cekernya, lihat ke otomatis pembayaran, nanti dilihat statusnya di sini, apakah sudah terbayar yang diproses, nanti dimasukkan PIN-nya untuk menu cekernya, transaksi sedang diposting, nanti sudah statusnya sudah berhasil. Ini untuk pembayaran melalui CMS Bank Jateng. Nah, yang selanjutnya adalah yang pembayaran melalui SIPD. Ketika di SIPD ini memang permasalahannya adalah di SIPD menggunakan master data. Nah, bagaimana caranya nanti untuk memfasilitasi proses pembayaran melalui SIPD? Nah, yang pertama adalah kita akan mencari masuk ke menu daftar kanan terlebih dahulu. Daftar kanan, menu ke daftar kanan SIPD, nanti pilih perusahaannya. Daftar kanan, pilih perusahaan atau perorangan, mana yang akan dibayar. Contoh masuk ke menu perusahaan, nanti akan muncul informasi umum seperti ini contohnya. Ada NPWP, nama PIC, alamat, dan yang lainnya. Setelah ini data menu daftar kanan SIPD sudah masuk, yang dipilih apa? Ada informasi rekening di bawah. Di situ akan muncul rekening, virtual akun, dan kode bayar VNet. Yang dipilih yang mana? Yang kode bayar VNet. Kode bayar VNet diinputkan, dimasukkan ke nomor kode bayar. Nomor kode bayarnya dimasukkan yang ada di katalog versi 6. Nah,
memasukkannya seperti apa. Nah, kalau di kode bayar di katalog versi 6 ini munculnya adalah 13 digit. Cuma untuk yang di sini, yang perlu diinput ada penambahan kode di depannya. Kode depannya perlu ada penambahan 05. Jadi ditambahin 05 terus 13 digit. Nama banknya diisi apa? Tetap menggunakan bank Jateng. Walaupun mungkin si penyedia pakainya kok bank BCA, Pak. Yang diinput bank BCA apa bank Jateng kalau di situ. Diinput tetap menggunakan bank Jateng. Nama cabangnya cabang masing-masing kabupaten kotanya. Kalau Pati ya nanti nama cabangnya Pati. Nama banknya Bank Jateng, cabangnya Pati, nomor rekeningnya adalah 13 digit sesuai kode bayar. Di depannya ditambahi kode 05. Kenapa kok pakai 05? Ini memang fiturnya dari Bank Jateng digunakan untuk mengenali transaksinya. Biar tidak ada pengenaan biaya-biaya tadi, biaya transfer antar bank. Jadi kalau kode 05-nya dihilangkan, atau tanda nolnya di depan hilang, itu dari bendara biasanya akan kena biaya admin 2.500. Karena itu sudah diberikan kode oleh Bank Jateng agar dari bendara ini tidak kena biaya transfer antar bank. Jadi kemarin ada beberapa bendara yang tadinya 13 digit diinput 12. Apakah bisa diterima uangnya? Bisa. Tapi muncul biaya tambahan untuk transfer antar bank 2.500. Nah, angka nolnya tetap diinput, totalnya itu kalau di kode bayar ada 13. Untuk saat ini di SPD penambahannya ada penambahan kode di depan 13 digit tadi adalah 05. Nah, ini ketika sudah disimpan, sudah dikonfirmasi, proses pembayaran di SPD dilakukan seperti biasanya. Nah, nanti akan masuk uangnya karena sudah mengenali data ini. Pertanyaannya adalah, saya sudah input, Pak. Tapi ketika saya input untuk pembayaran di SIPD kok nggak mau. Nah, coba Bapak cek lagi di informasi rekening. Apakah tadi datanya masih sama? Karena ada kemungkinan dari Satker atau dinas lain juga membayar nomor rekeningnya untuk yang kode bayar sudah diubah lagi. Nah, ini yang Bapak Ibu perlu pastikan dari sisi bendara. Kalau memang sudah mengubah sistem di daftar rekanan SIPD ya segera dibayar. Karena kalau nggak segera dibayar, nanti ada bendara lain yang masuk dan merubah nilai data rekening pada kode bayar finetnya ya pembayarannya nggak kebaca lagi karena memang sudah diubah datanya oleh bendara yang lain. Nah, mungkin itu materi terkait katalog elektronik versi 6 khususnya penekanannya pada proses pembayaran. Jadi nanti mungkin bisa didiskusikan kalau ada pertanyaan. Selanjutnya saya kembalikan dulu ke moderator. Atau nuwun. Terima kasih kepada Bapak Setia Nugroho Eskom dari Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Jawa Tengah atas penyampaian materi dengan sangat jelas. Untuk selanjutnya, monggo acara sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu dipersilakan apabila ada pertanyaan. Izin tanya, Pak. Oke, silakan dari mana? Nama Dari sama RSUD dari. Kajen. Oke, monggo Bu. Bisa Jadi kan disampaikan. gini, untuk Desember ini kita kan ada banyak banget transaksi melalui e-katalog versi 6. Dan untuk kemarin kita itu ternyata kita menemukan kita kekurangan anggaran untuk membayar transaksi di aplikasi e-katalog versi 6. Apakah, yang pertama pertanyaan saya, apakah nanti untuk barang yang kita belanjakan di e-katalog versi 6 bisa dijadikan hutang belanja? Kita bayar di Januari, memungkinkankah kayak gitu? Terus yang kedua, kita kan setelah kita kemarin telusur itu, ternyata ketika pergantian RUP itu, yang berlaku itu RUP baru. Jadi misalkan pengadaan ini ngeklik untuk belanja kayak gitu. Nah, dari program atau dari mungkin bidang lain yang input RUP itu merubah RUP jadi RUP baru berlaku, jadi nggak mengurangi RUP yang lama gitu loh, nggak sinkron gitu loh. Jadi masih bisa klik terus kita gitu.
Dan ketika sampai di bendahara, sampai di keuangan kemarin, di bendahara kita sudah klik VA semuanya, kayak gitu. Untuk semua transaksi V6 kita sudah klik VA-nya semua. Dan apakah itu memungkinkan kita bayar di Januari, kayak gitu. Terus untuk kemudian, apakah ke belakang ini nggak bisa dikontrol melalui sistem sistem PPK-nya? Nah, istilahnya gini, misalkan setiap kali pergantian RUP ini Pak, kalau di BLUD kan kita agak fleksibel ya untuk pergantian RUP-nya, untuk pergantian anggarannya. Nanti setiap kali dari RUP baru ini, apakah yang transaksi-transaksi sebelumnya yang terbayar dari katalog versi 6 ini bisa langsung mengurangi RUP yang baru? Kayak gitu. Maksudnya kalau ada warning gitu loh, oh ternyata anggaran tidak memenuhi kayak gitu. Emang kita akui di sini mungkin ada kekurang hati-hatian juga ketika PPTK menyampaikan nota dinas ke pengadaan. Jadi nota dinas itu harusnya kan diverifikasi bagian program dulu untuk anggarannya, diverifikasi oleh PPTK dulu untuk ketersediaan anggaran dan apa aja yang mau dibeli lewat pengadaan. Nah itu ternyata sampai di pengadaan itu anggarannya ternyata kurang gitu loh. Kenyataannya kurang anggarannya. Solusinya bagaimana ya Pak? Begitu dulu, terima kasih. Mungkin bisa nanti sambil dijelaskan tanya lagi. Oke, terima kasih. Semoga Pak Setia Metro. Iya, Pak, siap saya jawab. Ya, terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Jadi yang pertama tadi transaksi Desember ini banyak sekali dan pembayaran di Januari. Ya, sebelum saya lanjut menjawab, saya tanyakan terlebih dahulu. Jadi ketika nanti membayar di bulan Januari ini menggunakan anggaran 2025 atau menggunakan anggaran 2026, itu dulu. Nah, nanti baru saya lanjutkan ke jawabannya. Otomatis ketika nanti di 2026, anggarannya yang berlaku ya anggaran 2026, tapi kan itu dari silpa yang digunakan untuk membayar utang belanja. Berarti kan itu RUP-nya nanti di pembayaran di 2026 menggunakan RUP 2026 gitu, betul. Ya harusnya gitu. Iya, gini. Kalau dari Jadi sistemnya gini, gitu. iya. Jadi kalau case seperti itu apakah bisa ya? Kemarin saya sudah ada case yang sama dari rumah sakit juga. Artinya mereka menyampaikan bahwa di rumah sakit itu kadang ada pembelian terhutang yang nanti baru pembayarannya dilakukan di tahun setelahnya. Apakah bisa? Bisa. Jadi nanti ketika di tahun setelahnya di umpamanya ini 25 transaksinya nanti pembayaran di 2026 ya. Bapak Ibu perlu nanti merubah RUP-nya ke RUP yang 2026. Kenapa kok harus dirubah ke RUP 26? Biar nanti transaksi itu terbaca bahwa itu transaksi 26. Karena kalau itu nggak dirubah ke RUP 26, transaksi itu akan masuk di LKPP bahwa ini reporting transaksi 25. Jadi nanti di 26 ketika memang mau bayar, tinggal RUP-nya disesuaikan dengan RUP yang baru di 26, untuk selanjutnya dilanjutkan ke proses pembayaran di Januari. Itu aja. Itu kalau pembayarannya di Januari apakah bisa? Bisa. Terus untuk pergantian RUP yang digunakan RUP baru ya, betul. Tadi saya juga sudah sampaikan tujuannya apa. Jadi agar nanti RUP yang lama itu ketika ada pergantian anggaran, ya kita bisa membaca ke RUP yang baru. Ya, cuma permasalahannya ini tergabung pada yang pertanyaan terakhir, fleksibilitas RUP ya. Di kami sama, Bu. Biasanya di rumah sakit, kita menggunakannya adalah RUP yang fleksibel. Karena ada pengadaan obat yang kalau nilai rumah sakitnya ada miliaran, tapi belanja obatnya mungkin hanya 300.000, 500.000. Apakah nanti RUP-nya dibuat 300.000, 500.000? Kalau di kebijakan di kami, kebetulan kita pilihnya RUP-nya tetap gelondong jadi satu. Jadi nanti mereka belanja ya mengambil langsung dari RUP yang total tadi umpamanya 3 miliar. Ya, sehingga ketika tadi pertanyaan Ibu kontrolnya gimana? Nah, itu memang kalau hal seperti itu kontrolnya tidak bisa di sistem. Sistem ini hanya melakukan kontrol ketika melebihi pagu RUP. Tapi kalau RUP-nya gelondong tadi ya memang tidak bisa dikontrol by sistem karena pagunya masih terbaca mencukupi. Kecuali kalau kebijakan di kita, mungkin kayak di kami di Jawa Tengah kita ubah. Kalau belanja obat nilainya 300.000 ya harus memunculkan RUP dulu 300.000. Cuma pertanyaannya adalah
teman-teman di rumah sakit ini apakah harus mengganti RUP dulu sebelum beli obat. Padahal eh, obat ini istilahnya sangat mendesak. Nah, itu akhirnya kalau kemarin di kami memunculkan kebijakan untuk pengadaan yang sifatnya tadi fleksibilitas karena obatnya ngelondong, nanti beli belanja obatnya juga sesuai kebutuhan. Kan tidak bisa kita deklarkan di depan bahwa oh kita beli obat batuk sekian. Kita melihat kebutuhan nanti dari pasien, kebutuhan obatnya seperti apa. Jadi terkait fleksibilitas tadi, apakah ada monitoringnya untuk melihat eh, ini sudah dibelanjakan berapa? Untuk saat ini secara sistemnya katalog belum ada. Artinya kalau dari Satkernya mau membuat monitoring, ya paling membuat monitoringnya berbasis RUP. Oh, RUP ini kita cari, ini sudah ditransaksikan berapa kali, total transaksi dari RUP ini sudah mencapai berapa. Jadi masih dilakukan untuk monitoringnya, kita lakukan secara mandiri untuk melakukan monitoring bahwa paket yang sudah paket RUP ini sudah ditransaksikan dengan nominal berapa. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kalau mungkin ada yang belum terjawab bisa disampaikan ulang atau ada pertanyaan lain. Gitu. Saya Iya, Pak. kembalikan ke Mas Hasto. Iya, itu Pak, seandainya tadi kan ini diminta kalau untuk Januari kan ganti RUP 2026 ya. Apakah itu memungkinkan ketika VA sudah terbit? Oh, jadi kalau mau membayar di tahun 2026, sarannya jangan diterbitkan VA-nya dulu. Kode bayarnya Kalau jangan sudah terlanjur, diterbitkan Pak, dulu. Dari PPK kan masih bisa atur ulang metode pembayaran. kalau sudah terlanjur Jadi VA terbit, PPK-nya masih bisa atur ulang metode bayar. Jadi PP, maksudnya waktu VA kan bendara sudah terbit ke VA ini Pak, itu masih bisa ya, diatur ulang. ya, jadi coba Ibu masuk ke akun PPK, di situ ada atur ulang metode bayar. Dikembalikan ke posisi itu sampai dengan nanti posisi uang sudah siap atau RUP 26 sudah siap. Karena kalau itu nggak diatur ulang saat ini, itu nanti kontingnya sudah habis, paketnya akan langsung berubah menjadi paket selesai dengan pembayaran di luar sistem. Otomatis akan terbaca realisasi paket itu adalah tahun 2025. Jadi Kalau kalau cara untuk memang kembali ke bisnis gini loh Pak, kalau kita saya kan sudah ngeklik VA nih, VA pembayaran, ya kan? ibu Untuk kembali ibu ke menu bendara, PPK, bendara, ibu bendara lah dari bendara ya. PPK-nya dari PPK-nya diminta klik atur ulang metode bayar. Nanti paketnya balik Ya, lagi ke PPK. balik lagi. Oke. Oke. Jadi disampaikan ke PPK-nya karena uang belum tersedia, disuruh atur ulang metode bayar, ditaruh di situ dulu. Oh, Nanti kalau walaupun VA uangnya, sudah terbit ya Pak, nanti balik lagi otomatis ya. saat ini dicoba dulu seperti itu, Oke. biar ketarik ke PPK dulu. Kalau nanti itu sudah kontingnya sudah habis, itu soalnya nanti paketnya otomatis selesai dengan pembayaran di luar sistem. Secara otomatis itu berubah. Nah, itu atur ulang metode bayar dulu, terus nanti dari PPK coba cek RUP-nya masih bisa diedit atau enggak. Karena itu harus ngedit RUP-nya dulu ke RUP 2026. Nanti kalau 26-nya sudah siap, edit RUP ke 26, baru nanti pilih metode bayar, disampaikan lagi ke bendara. Iya Pak, nanti dicoba. Terus pertanyaan lagi Pak, itu misalkan gini, untuk milih metode pembayaran UP dan LS ini, saya pernah konsultasi ke KPP Pratama untuk UP dan LS ini tergantung, karena kita BLUD kan, kita ada dua sumber anggaran ya Pak, ada BLUD dan juga APBD. Dan untuk katanya kalau UP itu yang jenengan bayar pakai uang sendiri, yang LS itu yang dibayar oleh pihak lain, kayak gitu. Apakah besarannya itu ada ketentuan gitu yang kita bisa bayar pakai sistem UP untuk dana yang bersumber dari BLUD gitu. Kalau untuk APBD kemarin kita konsultasi ke BPKAD kita berapapun nominalnya kita LS pembayarannya. Oke, matur nuwun Bu untuk pertanyaannya. Jadi terkait metode UP dan LS, kalau APBD dikembalikan ke kebijakan masing-masing Pemda. Jadi Pemda itu pasti punya kebijakan batasan nilai UP dan LS berapa. Nah, itu kalau UP di Pemda itu sekian, ya nanti batasan UP sekian. Kalau LS sekian, ya LS batasannya sekian. Nah, kalau BLUD ya kembali ke aturan peraturan direkturnya. Di perdirnya diatur enggak batasan nilai. Ada UP LS mengenal atau tidak. Karena setahu saya, kalau itu BLUD biasanya semuanya menggunakannya LS. Nah, tinggal
dicek dulu di aturan BLUD-nya mengatur terkait batasan nilai UPLS atau tidak. Tapi kalau tidak mengatur itu berarti menggunakan metodenya yang LS. Seperti itu. Nggih, Pak Tersuwun, Pak. Oke, terima kasih. Di kolom chat ada pertanyaan lagi Pak dari Disperkim Pati. Izin tanya Pak, terkait input rekening pembayaran dengan menambah kode 05 plus 13 digit VA, apakah cukup saat CPT atau juga pada saat input transaksi di CMS untuk menghindari biaya transfer lebih luas? Monggo Pak. Jadi, matur nuwun untuk pertanyaannya. Jadi, kalau nanti di dalam SIPD maupun CMS ini sama saat ini menggunakan tambahan kode 05. Permasalahannya seperti apa? Jadi kalau nanti 05 ini tidak dimasukkan, beberapa yang teman-teman yang kemarin transaksi dari Pemda ini datanya tidak kebaca. Jadi ketika diinput 13 digit tadi kok tidak dikenali kode rekeningnya. Nah, itu karena belum dimasukkan 05. Nah, yang tadi saya sampaikan kena biaya transfer 2.500 itu ketika yang harusnya 13 digit itu diinput 12 digit. Nah, itu nol yang kan depannya biasanya 019. Nah, itu ada bendara yang langsung input 19 sekian 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 12 digit. Nah, itu kena biaya 2.500. Nah, kalau yang 0,05 tadi plus 13 digit, kalau 05-nya tidak diinput, biasanya nanti di ketika Bapak Ibu membayar melalui CMS itu tidak terbaca. Jadi nomor rekening tidak ditemukan. Nah, itu nanti ditambahkan 05 terus 13 digit nanti baru kebaca nomor rekening yang sesuai dengan ada di surat pesanan nama penyedianya. Mungkin itu. Kalau dari CMS terbaca, Pak, VA-nya. Selama ini kita bayar lewat CMS itu terbaca. Iya. 13 digit atau ditambah udah ditambah 05, Bu? 13 digit. 13 Oh, digit 13 sesuai digit dengan saja. VA yang dari sistem. Iya. Dan tidak ada tambahan biaya. Iya. Kalau 13 digit nggak kena biaya, Bu. Cuma kalau digit yang depan nolnya dihilangkan, nanti kena 2.500. Iya. Tak iso liyane. Ya, terima kasih. Karena keterbatasan waktu, apakah ada tambahan pertanyaan lagi dari Bapak Ibu sekalian? Monggo yang lain mungkin dari Dispermades terkait termin mungkin bisa ditanyakan atau yang dari PU yang terkait termin nanti bisa ditanyakan. Monggo. Dari teman-teman PPJ ada pertanyaan? Mohon izin Pak, mau bertanya. Terkait untuk pengadaan pembelian di bawah 2 juta Pak, untuk pengenaan pajaknya bagaimana untuk non PKP dan PKP? Untuk metodenya UPJ, itu aja. Terima kasih. Iya, matur nuwun. Jadi sebenarnya ini sudah pernah kita bahas dengan teman-teman Telkom, opsi-opsinya ya artinya. Jadi opsi untuk transaksi di bawah 2 juta itu kan sebenarnya harusnya tidak menggunakan LS ya, karena menggunakannya UP. Nah, kalau menggunakan UP, transaksi di bawah 2 juta itu akan dikenakan kalau memang produknya ada nilai PPN ya akan dikenakan PPN dan pengenaan PPh. Itu dipungut oleh Telkom. Nah,
Kalau PMK 58 kan nggak kena, Pak. Ya, sebenarnya ini pemahaman yang belum pas. Kenapa? PMK 59 atau yang biasa dipungut oleh bendahara, bendahara pada aturan PMK 59 ini hanya diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan pajak untuk nilai transaksi di atas 2 juta. Nah, kalau transaksi di bawah 2 juta, itu bendahara tidak diberikan kewenangan memungut. Nah, sebenarnya ketika transaksi di bawah 2 juta, apakah ada nilai pajaknya? Ada. Cuma bendahara tidak memungut. Nah, terus tanggungannya siapa? Tanggungannya adalah dari sisi penyedia untuk melaporkan pajaknya sendiri. Nah, ini yang perlu disamakan persepsi karena ada beberapa yang mispersepsinya di bawah, kalau di bawah 2 juta kan nggak kena pajak. Ya, sebenarnya di bawah 2 juta ini kena pajak, cuma bendahara tidak memungut. Nah, case-nya adalah ada beberapa case Pemda yang di bawah 2 juta, Pak, kami pakainya LS. Nah, terus gimana? Kalau PMA itu di bawah 2 juta memakai LS, ya ini sebenarnya sistemnya harusnya memang tidak menggunakan LS. Kalau dia transaksinya di LS di bawah 2 juta, kemarin sepertinya dari sistem ini tetap akan mengenakan pajaknya. Ya, permasalahannya hanya tinggal nanti bendahara bagaimana memungutnya atau menyetorkannya. Ini yang menjadi masalah ketika transaksi di bawah 2 juta ditransaksikan oleh menggunakan PMK 59. Kalau menggunakan PMK 58 UP, ini tidak ada masalah karena pemungutnya Telkom. Bendahara tidak perlu bingung cara pungutnya. Tapi kalau ini ada Pemda yang istilahnya di bagian keuangannya belum sepakat menggunakan PMK 58, jadi semuanya harus pakai LS lah. Ini akan menjadi dilema ketika transaksinya di bawah 2 juta. Kenapa ya? Karena bendahara hanya diberikan kewenangan memungut ketika transaksinya di atas 2 juta. Di bawah 2 juta dia nggak mengut. Nah, ini yang nanti tata cara pungutnya yang kebingungan. Mungkin itu, Pak. Jadi kalau transaksi di bawah 2 juta tetap kena PPN. Baik itu 59 maupun 58. Bedanya pemungutnya siapa? Kalau dia UP berarti yang memungutkan Telkom. Kalau LS, bendahara tidak diberi kewenangan memungut. Nah, si penyedia harusnya yang menyetorkan sendiri nilai PPN dan PPh yang mereka harus tanggung. Nah, itu. Mungkin itu, Pak, yang bisa saya sampaikan. Oke, Jih, terima kasih ya Pak. Izin Bapak, ada pertanyaan lagi dari kolom chat dari Disperkim Pati. Izin tanya lagi Pak, untuk belanja jasa cleaning service kontraknya 1 tahun, tapi pembayarannya dilakukan tiap bulan 12 kali setahun. Jika melalui Inapro, bagaimana pembayarannya? Apakah akan muncul VA tiap bulan? Oke. Matur nuwun untuk pertanyaannya. Jadi untuk jasa outsourcing itu kan masuknya di pekerjaan jasa. Jadi Bapak Ibu ketika nanti di bulan Desember ini ya biasanya nanti memulai paket jasa outsourcing, ini dipastikan memilih metode pembayarannya termin. Terminnya berapa kali ya? Terminnya 12 kali. Nanti dalam proses e-purchasing-nya dideklar saja termin 1 ini berapa persen dan berapa nominal yang akan dicairkan, termin 2 berapa sampai ke termin 12. Ini dideklarkan pada sistem sehingga nanti dari sisi penyedia ketika dia mengajukan proses progres pekerjaan per bulan untuk pembayaran tagihan, ya bisa sesuai dengan kesepakatan. Nah, yang perlu diperhatikan di sini dalam pekerjaan cleaning service adalah tata cara penayangan produknya. Karena dalam pekerjaan cleaning service ini, si penyedia dia harus menayangkan gaji tenaga outsourcingnya itu harusnya tidak kena PPN. Yang kena PPN ini hanya manajemen fee, nanti ada seragam, ada fintech dan yang lainnya. Nah, cara penayangannya seperti apa? Struktur gaji BPJS dan gaji 13 tunjangan ini dimasukkan ke etalase. Jadi produknya jasa outsourcing eh, nilai berapa? Umpamanya 3.500.000. Nah, 3.500.000 itu strukturnya apa? Oh, gaji 2.750.000, nanti tunjangan 13-nya adalah 275.000, manajemen fee-nya sekian ratus ribu dan yang lainnya. Enggak, manajemen fee nggak masuk, jadi hanya gaji, tunjangan BPJS. Dan nanti dari penyedia menambahkan layanan tambahan. Nah, layanan tambahannya apa? Manajemen fee.
berapa? Mamanya 400.000. Terus nanti kena PPN 12%. Terus ada seragam. Seragam berapa per orangnya? 250.000. Nanti kena PPN 12%. Terus seandainya nanti ada biaya pelatihan. Berapa per orangnya? 100.000. Nanti kena 12%. Nanti dalam surat pesanan akan muncul biaya pendapatan pegawainya yang 3.500.000 ya, itu tidak kena PPN. Yang kena PPN hanya yang layanan tambahan seperti tadi manajemen fee, seragam dan yang lainnya. Nah, kalau seandainya Bapak saya anggarannya hanya cukupnya bayar manajemen fee untuk seragam nggak perlu ya. Yang di checklist atau yang dipilih ya hanya manajemen fee-nya karena layanan tambahan ini bebas. Bapak mau menggunakan yang manajemen fee saja, yang seragam tidak dipilih bebas. Tapi penyedia biasanya saya informasikan ditayangkan yang utuh semuanya. Nanti tinggal si pembeli yang menyesuaikan kebutuhan. Oh, dari anggaran kami hanya cukupnya sekian. Jadi saya tidak pilih seragam, tidak pilih ada biaya pelatihan, tapi hanya memilihnya adalah manajemen fee saja. Jadi itu memungkinkan ketika pembayaran tiap bulan, nanti tiap bulan ada berita acara penerimaan pekerjaan, sehingga akan muncul kode bayar per bulan. Ya, permasalahannya adalah ketika ini 12 bulan, jangan sampai pembayarannya di luar sistem. Kalau pembayarannya di luar sistem, nanti ada kendala, oh, yang bulan pertama belum selesai, mau membayar yang bulan kedua kesulitan. Tapi kalau pembayarannya semuanya di dalam sistem, bulan pertama selesai, nanti pembayaran bulan kedua ya dalam sistem, sampai ke bulan 12 ini aman semua. Ya, jadi diutamakan kalau pembayaran apalagi termin, karena ketika ada kendala pada termin sebelumnya, di termin setelahnya ini nanti akan sedikit kendala pembayaran kalau pembayarannya belum dilakukan. Nah, ini yang nanti Bapak Ibu perlu mempertimbangkan ketika proses pembayaran termin tadi 12 bulan, kalau bisa semuanya diselesaikan di dalam sistem atau dibayar melalui kode bayar agar tidak ada kendala per termin. Kalau itu dilakukan di luar sistem, Bapak Ibu harus laporan. Artinya dalam tempo 1 bulan laporan pembayaran di luar sistem harus clear. Karena kalau tidak clear, pembayaran di bulan kedua nanti akan terhambat. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih. Eh, kita berikan ucapan terima kasih lagi kepada Bapak Setia Nugroho atas pemaparan materi sekaligus jawaban-jawaban atas pertanyaan dari audiens. Untuk acara yang terakhir adalah closing statement dari Bapak Waskito Hadi dari Kasubag LPSC Seda Kabupaten Batu. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih Mas Asrori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Setio, teman-teman dari OPD, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kerawahannya di acara Zoom ini supaya pemahaman-pemahaman yang kita dapat dari narasumber bermanfaat untuk Bapak Ibu yang ada di OPD. Nanti lain waktu apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum sempat atau tidak tersampaikan di acara ini, nanti bisa disampaikan dan kita carikan solusi dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oke, Kapten Mawon, terima kasih Pak Setio, Bapak Ibu OPD. Kita cukup sekian. Oke. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelum acara ditutup, mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu untuk yang belum mengisi daftar MCLC untuk segera diisi. Untuk materi nanti bisa gitu. Oh, sudah bisa. Oke. Sudah bisa di kolom chat, bisa diunduh. Marilah kita tutup acara pagi hari ini dengan bacaan hamdulillah. Alhamdulillah. Dari kami mengucapkan terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
izin les di nuwun. Iki ning grup aku gak mudeng blas ngono. Ora ono. Dasare gak ono. Cuma tak didasari saya lagi diceritani ya.